Apa yang dimaksud dengan lembaga? Sebuah lembaga bukanlah sebuah bangunan, bukanlah sekelompok orang, dan bukan pula organisasi. Tetapi lembaga sosial, suatu sistem norma untuk mencapai sebuah tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan pada suatu kegiatan pokok manusia menurut Paul Berthorton. Lembaga adalah suatu proses-proses struktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Lembaga sosial dalam bahasa Inggris dikenal sebagai social institution, yang juga bisa diartikan sebagai peranata sosial. Hal ini mengacu pada cara pengaturan perilaku anggota masyarakat. Peranata sosial yang juga bisa diartikan sebagai sistem perilaku dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam masyarakat. Kebutuhan hidup dalam masyarakat akan menimbulkan tata pergaulan masyarakat yang mengatur hubungan masyarakat tersebut. Kebutuhan hidup kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga bakti, perkawinan, dan perceraian. Kebutuhan mata pencarian menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pertanian, peternakan, koperasi, dan lain-lain. Lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gidding, ia menguraikan beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan, antara lain: 1. Merupakan organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya. 2. Mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. 3. Mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan. 4. Mempunyai lambang yang merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan tersebut. 5. Mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis yang merumuskan tujuannya. Tipe lembaga sosial. Lembaga sosial terbagi atas beberapa tipe yang dikelompokkan berdasarkan sejumlah kategori. Berikut beberapa tipe lembaga sosial. Yang pertama, dari sudut perkembangannya dalam masyarakat, terbagi menjadi A. Reserve institution. Tidak sengaja tumbuh dalam masyarakat, melainkan karena adanya adat istiadat masyarakat tertentu. Contohnya ialah lembaga perkawinan. B. Erected institution. Sengaja dibentuk dan dalam masyarakat. Contohnya ialah lembaga pendidikan. Yang kedua, dari sudut sistem nilai yang diterima masyarakat. A. Basic institution. Dianggap lembaga yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya ialah lembaga pendidikan dan lembaga keluarga. B. Subsidiary institution. Dianggap kurang penting, seperti kegiatan-kegiatan untuk kreasi saja. Lalu yang ketiga ialah berdasarkan popularitas. Yang pertama, general institution, dikenal di dunia secara luas, contohnya lembaga agama. B. Restricted institution, dikenal hanya oleh kalangan tertentu saja, contohnya lembaga agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Keempat, berdasarkan tujuan. Yang pertama itu terbagi menjadi A. Operative institution, atau didirikan untuk tujuan tertentu, contohnya ialah lembaga industri. Yang kedua ialah regulative institution, didirikan untuk mengawasi masyarakat, contohnya ialah lembaga hukum dan kejaksaan. Lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman kepada masyarakat bagaimana mereka harus bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan kepada masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Yang terakhir yaitu tujuan lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama,
lembaga sosial yang memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan atau domestic institution. Contohnya, perkawinan, keluarga, dan pengasuhan anak. Yang kedua, lembaga sosial yang berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan barang. Contohnya, pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan koperasi. Yang ketiga, lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan. Contohnya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tempat-tempat kursus, pesantren. Lalu yang keempat, lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia. Contohnya, ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan lembaga penelitian. Yang kelima, lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan rohani atau batin dalam menyatakan rasa keindahan dan kreasi. Lalu yang keenam, lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia yang berhubungan dengan Tuhan atau religious institution. Contohnya, masjid, gereja, mekaru, odalan, tahlilan, baktian, dan sebagainya. Yang ketujuh, lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan untuk mengatur kehidupan berkelompok serta bernegara atau political institution. Contohnya pemerintah, kepolisian, kehakiman, dan partai politik. Lalu yang terakhir, lembaga sosial yang bertujuan mengurus kebutuhan jasmani manusia atau somatic institution. Contohnya pemeliharaan kesehatan, kecantikan, dan kedokteran.